Kita masuk untuk membaca data iklan Facebook yang ketiga ya. Nah, ada sebuah data ya di Facebook itu seperti ini. Jadi produknya itu ada yang beli seperti itu. Ya, ada yang beli. Kemudian kopinya juga bagus. Dia engagementnya tinggi ya. Biayanya bagus seperti itu. Hanya yang kurang tepat itu adalah di targetnya. Misalkan seperti ini. Menjual produk untuk mahasiswa backpacker, misal seperti itu. Nah, sudah tepat pembidiknya mahasiswa gitu loh, demografinya sudah tepat mahasiswa. Hanya kurang tepat di kebiasaan si demografi itu apa. Misal, karena kita membidiknya adalah backpacker, kita harus membidik kebiasaan dia adalah traveling gitu kan. Nah, ini tidak dibidik gitu, travelingnya. Gitu. Tidak dibidik kebiasaan travelingnya. Kan ketika kita buat detail targeting itu ada namanya untuk detail targetingnya itu ada behaviornya itu dia biasa traveling gitu. Nah, untuk ngebidik mahasiswa backpacker yaitu mahasiswa yang harus biasa untuk traveling harusnya kan seperti itu. Nah, ini tidak. Nah, jadi dia bukan tidak tepat, hanya kurang tepat. Jadi kalau misalkan produknya itu terbeli ya, maksudnya pembeliannya cukup bagus, kemudian ads copy dan ads image-nya juga udah bagus, karena berdasarkan pengalaman kita sudah beriklan bahwasanya ads copy dan ads image yang tepat itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita sudah punya experience, kita tidak akan terlalu banyak untuk split test. Kita hanya akan lebih semakin kita sering berikan, maka insting kita akan bekerja bahwasanya demografinya sudah tepat atau belum gitu, sesuai dengan target market atau tidak, seperti itu. Nah, biasanya kurang tepat aja, bukan tidak tepat, tapi kurang tepat. Nah, kalau tidak tepat, itu pasti nggak kebeli gitu produknya. Kalaupun ada yang beli, paling ya satu. Nah, jadi kalau misalkan em, targetnya itu kurang tepat, dia ada yang beli, hanya dia karena kurang tepat aja. Seperti itu. Jadi membidiknya mahasiswa yang suka traveling, tapi tidak ada behaviornya itu tadi. Misal, kita jualnya misal alat-alat backpacker seperti itu, mulai dari sepatu, tas dan lain sebagainya seperti itu, alat-alat backpacker lah seperti itu pada mahasiswa seperti itu ya. Nah, itu sebelum sebenarnya hanya sedikit di tweak ya, diperbarui adalah di targetingnya aja gitu. Nah, itu tinggal dibuat adset baru seperti itu. Jadi bukan adsetnya diedit tapi dibuat adset baru ya dengan dengan scope yang sama seperti itu dalam produk yang sama seperti itu ya. Jadi itu adalah membaca data iklan Facebook yang ketiga, yaitu ketika dia sudah ada yang beli, estimate-nya sudah bagus, hanya dia kurang tepat aja biasanya seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang harus kita pikirkan. Apakah dia memang um, bagus untuk kita pertahankan atau tidak iklannya, ya, untuk untuk menentukan winning campaign nantinya. Nah, ada beberapa data yang harus kita pahami bahwasannya untuk melihat performa iklan yang bagus. Jadi tadi adalah pemahaman cara membaca data iklan. Tiga tadi. Kemudian sekarang adalah melihat performa iklannya, ya. Melihat performa iklannya itu bagus atau tidak. Nah, kalau objektiva ya, objektivanya klik to website ya, ataupun traffic, apakah dia web conversion, CTW, kemudian carousel ya, produk katalog ads. Nah, itu hampir-hampir sama ya, hampir-hampir sama pokoknya yang hubungannya dengan traffic to website seperti itu. Untuk performa iklan yang harus kita perhatikan adalah di CTR links-nya itu lebih dari 2. Nanti akan saya bahas bagaimana cara menghitung CTR links, kemudian CPM, reach, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus menentukan seperti apa. Dan saya contohkan juga. Nah, jadi CTR links-nya itu lebih dari 2. Ya. Pertama adalah CTR links-nya lebih dari 2. Kemudian CPM-nya di bawah 10.000 atau masih di bawah 15.000 ya. Saya biasanya masih di bawah 15.000 itu masih saya tetap jalankan ya. Tapi kalau udah di atas 15.000, 20-30.000 itu tanda-tanda iklannya bikin boncos gitu ya. Bikin apa ya? Habis duit aja gitu.
Nah, saya biasanya paling dominan itu adalah di Chatterlinks dan juga CPM. Kalau dua itu udah bagus, reach-nya pasti bagus gitu. Kalau dua itu udah jelek, pasti reach-nya jelek. Itu udah pasti. Nah, kemudian reach-nya itu biasanya kita bisa lihat reach-nya itu 5% ya dikali cost. Misal cost-nya kalau di lokal itu 100.000, 5% dari 100.000 itu berapa? Seperti itu. Jadi kalau 100.000, 5%-nya sekitar 5% dikali 100.000 ya. Saya tidak pintar matematika nih. 100.000 berarti 500.000 dibagi 100. Berarti reach-nya adalah 5.000 ya. Minimal adalah 5.000. Minimal ya, minimal adalah 5.000 reach-nya. Jadi kalau di bawah 5.000 reach-nya, itu udah positif banget, iklannya boncos itu. Nah, iklan yang seperti itu biasanya adalah problemnya adalah di budgeting. Nah ya, kalau reach-nya itu rendah itu biasanya problemnya adalah di budgetingnya. Budgetingnya itu nggak dapat ideal budget. Nah, jadi biaya iklan itu bukan seberapa besar per harinya sehingga nanti dia nge-reach lebar ataupun besar. Tetapi seberapa lama iklan kita itu berjalan ya, berapa hari iklan kita itu berjalan, dan itu setiap harinya itu mendapatkan ideal budgetnya sesuai marketnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tentang budgeting di video sebelumnya. Nah, harus seperti itu. Jadi berikan itu tidak hari ini langsung berikan 1 juta gitu, nggak bisa. Tetapi ideal budgetnya adalah berapa? Mulai dari berapa? Mulai dari yang terkecil dulu, nanti kita bisa dapat ideal budget. Nah, kalau reach-nya itu udah rendah, ya, udah rendah, dan bikin ternyata memang bikin boncos ya iklan itu, tapi sebelumnya iklannya itu bagus, itu cukup diganti budgetingnya aja, diturunin lagi gitu. Kalau kita habis menaikkan budget. Nah, biasanya adalah problemnya di situ, nggak jauh-jauh. Nah, itu adalah beberapa hal penting yang sangat-sangat penting saya perhatikan. Seperti itu. Barulah yang lainnya akan diperhatikan juga. Kemudian iklan PPE, Post Engagement, itu baiknya adalah tambahin links. Misal ordernya melalui website dan juga WA. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan mereka order di WA, kasih juga linksnya. Seperti itu. Nah, CTR links ini cukup bagus untuk menentukan apakah performa iklannya itu bagus atau tidak. Dan saya kalau di PPE itu lebih banyak melihat di CTR links-nya. Kalau saya pakai websitenya. Kalau hanya pakai engagement, ya pasti tentu kita akan melihat di komen dan share ya. Tetapi tidak semua komen dan share yang bagus itu konversinya bagus. Dia hanya menunjukkan performanya aja yang bagus. Seperti itu. Nah, jadi penting sekali untuk melihat CTR links-nya juga. Kalau engagement-nya itu rendah ya, biaya iklan itu tinggi di engagement-nya, itu berarti ada di ads copy ataupun di ads image-nya itu nggak banget gitu bagi audiensnya gitu, nggak dapet gitu ya. Maksudnya tampilan gambarnya itu nggak banget gitu loh. Kita harus ganti seperti itu ya. Jadi di iklan PPE ini saya lebih dominan melihat di CTR links-nya. Jadi lebih banyak saya ke CTR links, kemudian sama CPM juga. Sama ya, CTR links dan juga CPM. Nah, saya lebih banyak melihat di CTR links dan juga CPM-nya, bukan di komen dan share-nya. Kalau komen dan share-nya itu tinggi, itu biasa gitu, itu lumrah gitu. Tapi kalau CTR link sama CPM-nya itu bagus, nah itu yang penting. Seperti itu, sama ya. CTR link sama CPM ini maksudnya adalah standarnya segini. Seperti itu. Kalau PPE saya lebih banyak kalau nggak pakai kalau CTR links-nya nggak ada, saya lebih banyak memperhatikan di CPM-nya. Nah, engagement saya nggak terlalu comment share-nya itu saya tidak terlalu memperhatikan. Yang terpenting adalah CPM-nya. Kalau CPM-nya bagus, biasanya engagement-nya meskipun dia biaya engagement-nya dia nggak murah, tapi dia standar gitu. Tapi dia menghasilkan konversi. Nah, itu yang penting. Ya. Kemudian di iklan video juga sama ya. Di iklan video juga sama. Nah, kalau iklan video saya lebih prefer karena ini untuk membangun pixel audience di video.
saya lebih mementingkan yang penting ketika targetnya sudah dapat ya, saya sudah yakin bahwasanya targetingnya itu udah pas, demografinya sudah pas, semua targetingnya udah tepat, itu saya lebih baik mengcustom audience videonya seperti itu. Nah, untuk menilai performa iklan video itu bagus atau tidak, ya sama saja ya seperti engagement PPE, yaitu ada di komen dan share-nya seperti itu. Tetapi kita juga bisa menyisipkan CTR links-nya dan juga dilihat apakah CPM-nya itu bagus atau tidak. Nah, balik lagi, CPM dan CTR links ini saya lebih dominan. Kalau misalkan engagement-nya itu kurang bagus, ya. Nah, biasanya saya di adjustment-nya aja yang diganti. Misal gambarnya aja diganti. Seperti itu, ya. Oke, itu adalah cara membaca data iklan di Facebook. Ketiga, nanti kita akan membaca data iklan Facebook di dashboard manajernya. Saya contohkan yang mana sih CTR links, yang mana sih CPM, yang mana sih reach, dan lain sebagainya. Seperti itu.